Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaneta Rahmania dengan NIM 15 dari kelas A3 PSR. Di sini saya akan menjelaskan materi zakat dan wakaf untuk memenuhi tugas UAS akad perbankan syariah. Zakat dalam Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah memiliki kata yang mengacu pada makna al-nama dan al-ziyadah yang berarti pertumbuhan dan pertambahan. Zakat merupakan sebuah nama sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Zakat sebagai kewajiban bidang harta yang tidak terlepas dari kemungkinan cacat dan celah pada saat memperolehnya. Maka zakatlah sebagai alat pensuci harta kekayaan tersebut sehingga harta itu menjadi bersih, suci, dan berkat. Berbagai mazhab mendefinisikan kata zakat. Yang pertama, mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i, zakat sesuatu dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai tiang penyangga kemiskinan dalam sistem ekonomi Islam sesuai dengan dalil zakat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata ma'arka'u ma'arroki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat serta taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Surat An-Nur ayat 53. Zakat dalam Islam terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing memiliki tujuan dan cara pelaksanaan yang berbeda. Berikut ini ada beberapa jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang diberikan pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri dan membantu orang yang membutuhkan. Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa seperti gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk mensucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mencapai nisab yang sudah ditentukan dalam waktu kepemilikannya setelah sampai batas haul atau 1 tahun. Adapun zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama emas dan perak yang bukan perhiasan. Emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi nisab dalam waktu yang telah ditentukan atau haul. Emas dan perak zakatnya 2,5% menurut kesepakatan para ulama. Yang kedua ada zakat ziro'ah atau hasil bumi. Zakat ziro'ah wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab, yaitu 5 wasok atau 650 kilo. Kadar zakat harus dikeluarkan ada 2 macam, yaitu bila pengairannya alamiah atau oleh hujan atau mata air, kadar zakatnya adalah 10%. Bila pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, kadar zakatnya adalah 5%. Yang ketiga ada zakat ma'adin atau zakat barang galian. Zakat ma'adin adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada nisab. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Yang keempat, ada zakat rikats atau barang temuan. Zakat rikats adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta atau barang temuan.
zakat tidak ada nisab dan haulnya. Besar kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 20%. Yang kelima, ada zakat binatang ternak. Setiap muslim harus menunaikan zakat termasuk zakat ternak jika memenuhi syarat agar terhindar dari hukuman di akhirat. Adapun 3 jenis hewan yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kambing. Yang keenam, ada zakat tijarah atau zakat perniagaan. Para ulama berpendapat bahwa ada yang beranggap bahwa zakat tijarah itu wajib, dan ada juga yang berpendapat bahwa zakat tijarah tidak wajib atau tidak wajib atas barang perniagaan. Dalam Islam, ada 8 golongan penerima zakat, yakni yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, ada miskin. Mereka memiliki harta namun tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, amil, yaitu yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu ingin memerdekakan dirinya. Selanjutnya ada gharim, mereka yang menanggung utang dan belum bisa melunasinya. Ada fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Secara bahasa Arab, wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu waqafa yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia, kata wakaf biasa diucapkan dengan wakaf, dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurut istilah syara', menurut Muhammad Jawad Muhniyah, dalam fikih 5 mazhab mengatakan wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yaitu menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan ada beberapa unsur wakaf, yakni yang pertama wakif, yaitu orang yang berwakaf. Wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Yang kedua ada nazir, pengelola wakaf. Nazir adalah organisasi yang memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Yang ketiga, adanya jangka waktu yang terbatas. Wakaf dinyatakan bahwa perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat. Yang keempat, harta yang diwakafkan atau mauquf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah harta yang bernilai, pemilik wakif, dan tahan lama untuk digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda yang bisa diwakafkan antara lain: yang pertama, benda bergerak atau harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa. Benda tidak bergerak seperti contohnya tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima ada akad wakaf atau sigat wakaf. Wakaf dilakukan baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dinyatakan telah terjadi apabila ada pernyataan wakif atau ijab, sedangkan qabul dari mauquf alaih tidak diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan jika wakif tidak mampu melakukan lisan dan tulisan. Lembaga wakaf merupakan salah satu ajaran yang disyariatkan agama Islam.
Hal ini dapat diketahui dari adanya dalil-dalil antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 261, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habbatin wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang kedua di surat Ali Imran ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Syarat wakaf dalam kitab fikih menyebutkan siapapun bisa menjadi nazir asal memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nazir. Seorang wakif pun bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain menjadi nazir. Masa kerja nazir tidak seumur hidup. Seorang nazir bisa berhenti kapanpun apabila disebabkan oleh hal-hal yang bisa membatalkan dia sebagai nazir, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, dibatalkan kedudukannya sebagai nazir oleh kepala kantor urusan agama kecamatan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan. Untuk itu, hikmah wakaf besar sekali, antara lain harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia masih terus menerima pahala sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan. Yang kedua, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang pentingnya besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat, antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia, dan sebagainya, yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu. Sekian presentasi dari saya tentang materi zakat dan wakaf. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.